Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu teman-teman. Kembali lagi, saya akan membahas dari pertandingan Olimpiade Catur Dunia yang diadakan secara langsung di Chennai, India. Teman-teman, akhirnya juara dunia Magnus Carlsen turun di babak kedua untuk membela Norwegia dan berhadapan dengan pecatur dari negara Uruguay. Yap, nah ini kalau kalian lihat ini benderanya salah ya teman-teman ya. Sebenarnya adalah lawan yang benar adalah Norwegia berhadapan dengan Uruguay. Teman-teman, Magnus turun di meja pertama berhadapan dengan George Mayer, andalan dari Uruguay, dan langsung saja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, teman-teman, ada fakta menarik bahwa ini merupakan Olimpiade Catur yang kembali diikuti Magnus sejak terakhir kali dia mengikuti Olimpiade Catur tahun 2016. Jadi, teman-teman, saksikan terus sampai habis dan Magnus memulai dengan langkah E4, dijawab dengan French Defense E6. Kemudian putih D4, hitam D5, putih kuda C3, pion D makan E4, kuda makan E4, kuda ke petak D7, dan putih C3. Ini merupakan Rubinstein variation dalam pembukaan Prancis, teman-teman. Tapi di sini langkah menarik ya dimainkan oleh Magnus Carlsen karena memilih langkah C3. Sebenarnya pilihan yang banyak dimainkan adalah kuda ke petak F3, kemudian yang kedua adalah gajah ke petak D3, dan yang ketiga adalah langkah G3. Tapi juara dunia Magnus sepertinya tidak ingin terdeteksi ya, dan ingin keluar dari zona persiapannya George Mayer, teman-teman. Catur dari Uruguay ini. Jadi dia melangkahkan langkah yang tidak lazim dengan bermain dengan C3. Juara dunia mah bebas ya, teman-teman ya. Kemudian George Mayer menjawab dengan kuda G ke petak F6, putih gajah D3, kuda makan kuda E4, gajah E4, kuda ke petak F6, gajah tarik ke petak C2, dan hitam C5. Kemudian putih kuda F3, pion C makan D4, kuda makan D4, gajah ke petak C5. Yap, ini dilakukan George Mayer. Mengapa? Karena ya tentunya dengan hasil remis saja itu sudah bagus banget ya buat pemain hitam. Karena kita bisa lihat perbedaan elo ratingnya cukup jauh teman-teman, berbeda 200 poin lebih. Gajah C5 Magnus rokade pendek, George Mayer gajah makan kuda D4, pion C makan D4, Magnus memiliki sepasang gajah di langkah ke-13. Kemudian hitam jawab B6, Magnus menjalankan menteri ke petak D3. Ya, menyusun ancaman yang sangat berbahaya ke petak H7. George Mayer gajah ke petak B7, putih gajah ke petak A4 skak. Nah, ini membuat pemain hitam harus memilih tidak rokade ya. Memilih dengan raja ke petak F8. Nah, jika dia memilih menutup dengan kuda ke petak D7, pastinya ini akan memberikan posisi yang unggul untuk Magnus, teman-teman. Karena Magnus dapat melakukan langkah yang luar biasa di sini dengan menjalankan D5. Boom. Yap, jika dimakan dengan pion, maka terbuka jalur E dan akan dimanfaatkan dengan menteri ke petak F5. Setelah gajah ke petak C8 menjaga kuda D7, maka akan ada benteng S1. Raja F8 dan Magnus akan menteri makan D5. Nah, pasti ini akan memberikan kemenangan buat putih. Nah, jika D5 dimakan dengan gajah, maka Magnus Carlsen akan memainkan langkah menteri ke petak G3. Jika rokade pendek, maka Magnus akan bermain dengan gajah ke petak H6. Ini rumit karena kuda di petak D7 terancam. Kalau misalkan menteri ke petak F6, maka akan ada gajah G5 dan kuda di petak D7 akan jatuh. Jadi kalau misalkan G6, ya benteng di petak F8 juga jatuh ya teman-teman. Dan ini akan memberikan keunggulan buat Magnus. Luar biasa bukan? Yap. Nah, bagaimana ketika menteri G3 hitam jalan G6? Nah, ini maka memberikan space ya bagi Magnus untuk langsung gajah ke petak H6. Membatasi pergerakan raja, dan dengan buah yang terkunci seperti ini tidak sehat ya untuk permainan hitam. Oke, kita back to the game karena dalam partainya gajah A4, yap, hitam raja ke petak F8. Magnus gajah ke petak D2, hitam H5, putih benteng A C1. Hitam H4, putih tahan dengan H3, tidak membiarkan pion hitam terus menyeruduk sampai petak H3. Hitam menteri D6, putih gajah ke petak D1, hitam benteng D8, putih benteng E1. Memberikan pion di petak D4, tapi hitam memilih raja G8. Yap, jika menteri makan pion D4, maka Magnus akan mempersiapkan langkah menteri ke petak A3. Skak, raja geser ke petak G8 dan akan memainkan gajah ke petak E3.
Kalau Menteri D5 ancam mat, maka akan ada gajah ke petak F3. Menteri D7 akan ada benteng E ke petak D1. Sebenarnya ini masih aman buat hitam ya, cuman karena ngeri juga nih. Jadi aktif buah-buahnya Magnus, dan George Meyer lebih memilih langkah yang aman aja, dia langsung Raja G8. Magnus lanjutkan dengan gajah E3, hitam kuda ke petak D5, putih Menteri D2. Kemudian kuda makan gajah E3, pion F makan E3, benteng ke petak H6. Ide bagus dengan ide benteng ke petak G6, mengancam pion di petak G2. Magnus respon dengan benteng F1, benteng ke petak G6. Magnus gajah ke petak G4, hitam F5, gajah ke petak F3. Gajah makan gajah, benteng makan gajah, benteng ke petak G3. Guys, 26 langkah nih. Kalian bisa lihat ya bahwa George Meyer juga luar biasa nih merespon permainan dari Magnus Carlsen ya. Dan kalian juga bisa lihat kedua pemain memiliki waktu yang tinggal sedikit ya. Putih 15 menit, hitam 4 menit. Luar biasa lawan permainan yang ditunjukkan oleh George Meyer. Dalam live game tadi saya mengira ini akan berakhir remis nih. Tapi Magnus tetap memiliki intrik-intrik yang menarik. Magnus lanjutkan dengan Menteri F2, hitam E5, benteng makan pion F5, pion E makan D4, pion E makan D4, menteri makan pion D4. Kemudian Magnus benteng F8 skak, tidak bisa dimakan karena menteri akan hilang, raja ke petak H7. Benteng makan D8, menteri makan D8, menteri ke petak F5 skak. Sebenarnya dalam posisi ini Magnus tinggi keunggulannya, seharusnya dia memainkan langkah menteri F4 di sini untuk mengancam pion di petak H4. Menteri F5 skak, hitam G6, menteri ke petak F4, benteng D3, benteng C7 skak, ditutup benteng D7, benteng makan benteng, menteri makan benteng, menteri makan pion H4. Magnus mengambil satu pion kembali, teman-teman. Dan dalam posisi ini 36 langkah, Magnus akhirnya unggul dengan satu pion. Raja ke petak G7, menteri ke petak F4, menteri D5, A3. Kemudian B5, putih menteri C7 skak, raja H6, menteri makan pion A7, menteri D1. Ya, putih unggul 2 pion, menteri D1, raja ke petak H2, menteri D6 skak, raja H1, menteri ke petak D2. Yap, jika menteri kembali skak ke petak D1 ya, maka akan ditutup dengan menteri ke petak D1, guys. Jadi tidak skak abadi. Menteri D2, putih B4, menteri C1 skak, raja tidak memilih raja H2 ya. Maka kalau raja H2 akan kembali di skak dan percuma ya. Jadi dia langsung menteri ke petak D1. Menteri makan pion A3, menteri S1, menteri D3. Bisa bayangin gak guys, partai kayak gini bisa menang ya. Bisa dibuat menang oleh Magnus. Ini kalau pecatur biasa mungkin masih agak sulit guys. Jadi pelajaran yang sangat penting kalau kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Magnus nih teman-teman. Gila sih ini bisa menang. Menteri H4 skak, raja G7, menteri E7 skak, raja H6, raja H2, menteri D4. Ini partainya agak panjang ya teman-teman. Jadi kita menuju saja ke langkah-langkah intinya. H4, kemudian menteri F4 skak, raja H3, menteri F5 skak, raja G3, menteri D5, menteri ke petak C5, menteri D3 skak, raja ke petak H2. Ya, tadi kalian lihat evolution bar-nya mungkin unggul ya buat Magnus kalau misalkan Magnus pilih raja F2. Tapi ini agak tricky, jadi Magnus coba cari posisi aman, yang penting pionnya memiliki progres guys. Menteri M4, kemudian menteri G5 skak, raja H7 dan H5. Ya. Lihatlah keindahan permainan dari Magnus, dia bisa menyusun posisi di mana rajanya tidak bisa di skak guys. Ini posisional yang sangat gila sekali sih, epic banget. Menteri makan pion B4, menteri G6 skak, raja H8, menteri F6 skak, raja H7, menteri F5 skak, raja G8, menteri E6 skak, raja H7, menteri F7 skak, raja H8, menteri F6 skak, raja H7, kemudian raja H3, menteri M4, kemudian G4. Nah inilah Magnus mulai coba memainkan rajanya untuk membantu serangan menterinya teman-teman. Karena kalau dengan pion-pion aja nggak cukup guys. Menteri E3 skak, raja G2, menteri E2 skak, raja G3, menteri E1, menteri ke petak F2, menteri C3 skak, raja H4, dan B4. Kalian mungkin tidak menyangka ya bahwa putih bisa menang. Tapi inilah Magnus Carlsen guys. Menteri ke petak F7 skak, raja H8, menteri E8 skak, raja G7, menteri E7 skak,
Raja mundur lagi ke petak H8 karena kalau raja ke petak H6 akan checkmate. Kemudian putih dorong H6, B3, dan ini momen krusialnya di mana langkah ke-72, raja naik ke petak H5. Yap, satu-satunya skak yang bisa terjadi ya menteri H3 atau menteri H5 ya, ada dua pilihan. Kemudian B2 dijalankan oleh hitam, coba mengganggu tapi Magnus di sini menteri E8 skak. Raja H7, menteri E4 skak, raja H8. Dan bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh putih dalam posisi ini guys? Ini kunci kemenangan ya teman-teman. Congratulations kalau kalian menemukan langkah raja G6. Boom. Mengapa langkah kunci? Karena kalian bisa lihat bahwa hitam tidak bisa memberikan skak raja putih guys. Raja G6, tujuan dari putih adalah skakmat dengan menteri E8. Sementara kalau dijaga petak E8-nya, putih bisa skak dengan menteri E5 dan menteri ke petak G7 guys. Gila banget ya. Sebuah koordinasi posisi yang luar biasa dari juara dunia 5 kali, Magnus Carlsen. Yap, terpaksa George Mayer harus merelakan pionnya dengan promosi gajah, kemudian menteri makan gajah, menteri C5, dan menteri F5. Kemudian yap, ada kesalahan notasi di sini ya, yang pada intinya ya menyerah ya teman-teman. Kalau misalkan menteri ke petak D6 ini akan ditutup dengan menteri F6 skak. Kalau misalkan menteri ke sini juga akan terjadi peraduan. Dan yap, dengan dua pion itu sudah modal yang cukup buat Magnus Carlsen. Gila memang, yap, kenapa saya bilang gila? Gilanya dalam arti yang luar biasa, epic banget bagaimana juara dunia Magnus Carlsen bisa menang dengan unggul sangat tipis satu pion yang mungkin bagi kebanyakan pecatur dunia itu sangat sulit ya untuk bisa menang. Tapi inilah keindahan dari permainan akhir juara dunia Magnus Carlsen. Guys, jangan lupa ikutin Olimpiade Catur Dunia hanya di YouTube RL Chess. Dan yap, berkat kemenangan ini ya, tim Norwegia juga menang. Dan kalian bisa terus pantau Magnus. Dan kalau kalian mau dukung timnas catur Indonesia yang juga ikut berjuang di Olimpiade Catur Dunia ini, jangan lupa saksikan setiap hari jam 16.30 WIB di YouTube Chesscom Indonesia. RL Chess jadi tim komentator di sana. Teman-teman, Norwegia diunggulkan di peringkat ketiga di Olimpiade Catur kali ini. Menurut kalian, apakah Norwegia akan finish di peringkat pertama? Apakah semua akan Norwegia pada waktunya? Coba komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus pecatur Indonesia, dukung terus RL Chess, biar bisa menembus 24.000 subscriber Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Magnus emang gila, Magnus.